Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Bilangan 14 ayat 34. Demikianlah sabda Tuhan. Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu 40 hari, dan 1 hari dihitung 1 tahun. Maka selama 40 tahun kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu menyadari penolakanku. Tema renungan saat ini adalah hapuslah segala sifat buruk. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, jika ditelusuri melalui peta, tidaklah terlalu jauh. Jika bangsa Israel menempuh perjalanan ini dengan berjalan kaki, maka perjalanan tersebut tidak memakan waktu hingga 40 tahun seperti yang mereka alami. Alasan mereka harus mengembara dan mengembara selama 40 tahun di padang gurun adalah karena pemberontakan bangsa Israel sendiri. Mereka seringkali memberontak terhadap Tuhan, tidak beriman kepadanya meskipun telah melihat mukjizat-mukjizatnya, tidak mentaati perintah Tuhan dan berbuat sesuai keinginan hatinya sendiri. Hal inilah yang membuat mereka tidak bisa segera masuk ke tanah perjanjian. Sebab Tuhan ingin menghapuskan segala sifat buruk mereka yang masih terbawa dari Mesir, sehingga ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka memasukinya dengan hati dan kehidupan yang sudah diperbaharui. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebagaimana umat Israel, kita juga terkadang memperlambat berkat yang sudah Tuhan janjikan bagi kita. Ketidaktaatan, pemberontakan, dan pelanggaran terhadap firman Tuhan bisa membuat berkat Tuhan menjadi tertunda. Sebagaimana yang terjadi pada bangsa Israel ketika memberontak terhadap perintah Tuhan, sehingga Tuhan tidak mendengar teriakan minta tolong saat mereka diserang oleh musuh. Tuhan kemudian membiarkan mereka tinggal di Kades dalam waktu yang lama. Mereka tidak mendapat perintah untuk segera berangkat menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan terlebih dahulu akan menempa hidup kita untuk menghilangkan sikap memberontak kepadanya. Tempaan Tuhan seringkali terasa sangat berat oleh karena kita tidak rela menerimanya. Namun yang pasti Tuhan tidak akan menempa kita melebihi kekuatan kita. Setelah kita dinyatakan siap oleh Tuhan, barulah berkat itu akan dicurahkan kepada kita. Berjalan dalam kehendak Tuhan itu sungguh indah, karena janji-janjinya yang sangat manis tersedia untuk kita. Namun bila kita mengikuti kehendak sendiri, yang kita dapatkan hanyalah masalah dan petaka. Tidak ada janji manis Tuhan bagi mereka yang menuruti keinginan dan kehendak hatinya sendiri. Karena itu, marilah
kita bekerja sama dengan Tuhan dengan menuruti firman-Nya dan tetap percaya pada janjinya, sehingga berkat Tuhan yang datang kepada kita tidak tertunda. Mari kita bangun karakter untuk tidak egois, melainkan marilah kita lembutkan hati untuk mau menerima tuntunan Tuhan serta melakukan kehendak-Nya, supaya janji Tuhan yang manis terjadi atas hidup kita, sehingga kita dapat menikmati berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mentaati perintah-perintah-Mu, sehingga janji-janji-Mu dapat terwujud dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan juga kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pasca pemilu ini. Kiranya Tuhan menolong agar suasana masyarakat kami aman, tentram, tertib, dan terkendali. Kiranya Tuhan hadir untuk memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.